Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar bersama Bu Linda dengan materi Bahasa Indonesia, IPA, dan juga SBDP. Nah, anak-anak jangan lupa ya, kita tetap menerapkan 5M. M yang pertama, memakai masker, sering mencuci tangan, jaga jarak, menghindari keramaian, dan juga mengurangi mobilitas. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi tentang contoh cerita imajinatif dalam sebuah cerita fiksi. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah cerita pendek mengenai cerita fiksi. Sekarang coba kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada sebuah gambar ikan mas dan juga ada seorang perempuan yang memberinya makan kepada hewan. Nah, di sini ada sebuah cerita singkatnya, judulnya mengenai ikan mas. Nah, sekarang Ibu bacakan ya. Ikan mas merupakan ikan ajaib yang telah ditemukan oleh Nindi. Nah, di mana Nindi ini sangat terkejut karena terdapat 2 buah sisi kemas yang terlepas dari tubuh ikan tersebut. Setelah Nindi memutuskan menjual 2 sisi emas tersebut, Nindi dan juga ibunya menggunakan uang itu untuk memenuhi kebutuhannya. Namun ketika Nindi dan ibunya belum pulang dari pasar, Andini yang merupakan saudara dari Nindi sangatlah kesal dan marah karena tidak ada makanan. Setelah itu dia melihat ada ikan mas yang merupakan peliharaannya Nindi di bak dekat dapur, dan ia pun memutuskan untuk memotong ikan mas dan menggorengnya. Tentu saja Nindi dan juga ibunya sangat terkejut melihat ikan mas tersebut sudah dimakan oleh Andini. Nah, setelah itu sisa duri dari ikan mas tersebut pun dikubur oleh Nindi dan tentunya menjadikan kehidupan keluarga tersebut kembali seperti dulu yang hidup pas-pasan. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah cerita pendek mengenai Cinderella. Nah, di sini Ibu akan menceritakan secara rinci ya. Nah, di sini judulnya mengenai Cinderella. Nah, Cinderella ini merupakan putri dari raja yang pada saat itu memutuskan keluar dari kerajaan karena sudah tidak ingin hidup bersama ibu tirinya yang jahat. Nah, kemudian ia memutuskan untuk tinggal di hutan, bertemu dengan 7 kurcaci yang menjadi temannya selama hidup di hutan. Nah, mengetahui jika Cinderella tinggal di hutan bersama 7 kurcaci, sehingga ibu tirinya tersebut menyamar menjadi seorang nenek-nenek yang menjual apel untuk dijual kepada Cinderella. Namun banyak apakah gas beracun dan menjadikan Cinderella tidur selama-lamanya. Namun Cinderella bisa bangun ketika dia mendapatkan ciuman dari seorang pangeran yang akan menjadi tempat terjadinya. Nah, setelah itu 7 kurcaci berusaha menjadi pangeran tersebut dan meminta bantuan pangeran itu untuk menyelamatkan Cinderella. Kemudian setelah Cinderella mendapatkan ciuman dari sang pangeran, Cinderella pun bangun dan hidup bahagia dengan sang pangeran. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai mata pelajaran IPA dengan materi penyebab terjadinya waktu di bumi. Nah, sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu ya, apa yang dimaksud dengan rotasi bumi. Nah, rotasi bumi ini adalah perputaran bumi pada sumbunya. Nah, arah rotasi bumi ini juga dari barat ke timur untuk memerlukan waktunya itu 1 kali dalam sehari. Nah, rotasi bumi juga memerlukan waktu 23 jam, 56 menit, dan juga 4 detik dalam sehari. Nah, setelah rotasi bumi ini lamanya selama 24 jam. Setiap tempat di permukaan bumi telah berputar sebesar 360 derajat bujur. Nah, di sini juga ada perbedaan waktu. Yang pertama terjadinya siang dan malam, yang kedua terjadinya gerak semu harian matahari, dan juga perubahan arah mata angin, perbedaan ketebalan atmosfer, yang kelima perbedaan percepatan gravitasi di setiap daerah, dan yang keenam revolusi dan rotasi pada bulan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai mata pelajaran SBDP. Dalam materi yang pertama ada unsur-unsur sebuah tarian, yang kedua jenis-jenis tari kreasi daerah, yang ketiga perbedaan bentuk dari tari kreasi daerah dan juga tari khas tradisional. Yang pertama kita ketahui mengenai
unsur-unsur sebuah tarian. Yang pertama ini ada wiraga. Nah, jadi kita itu harus bisa memeragakan suatu tarian menggunakan tenaga yang kita miliki. Nah, terus yang kedua ada wirama. Nah, setiap tarian ini kita itu memerlukan irama untuk menyeimbangkan dengan tariannya atau dengan lagu. Nah, yang ketiga ada wirasa. Nah, yang keempat juga ada tata rias dan juga kostum. Yang kelima ada pola lantai. Yang keenam ada setting panggung, dan yang ketujuh properti, dan yang kedelapan ada iringan atau musik tarian. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis tari kreasi daerah. Jenis yang pertama ini ada tari kreasi daerah baru. Nah, yang dimaksud tari daerah baru ini tari daerah klasik yang mendapatkan penambahan dari aransemennya karena mengikuti perkembangan zaman, namun tidak menghilangkan ciri khas dan nilai yang ada di dalamnya. Contohnya di sini ada tari nguri asalnya dari kerajaan Sumbawa, dan juga tari merak asal dari Jawa Barat, dan tari kupu-kupu asal dari Bali. Yang kedua ada tari kreasi daerah tunggal. Nah, tari kreasi daerah tunggal ini tari ini juga mengalami perkembangan zaman dan hanya dipertunjukkan oleh satu orang saja. Contohnya tari gambir anom dari Jawa Tengah, tari legong dari dari Bali maksudnya. Nah, ya terus di sini ada tari gamyong dari Surakarta. Selanjutnya di sini ada tari kreasi daerah berpasangan. Nah, jenis tari ini mengalami perkembangan zaman dan akan dipertunjukkan secara berpasangan. Contohnya dari tari kreasi ini juga ada tari Serampang 12 dari Melayu Delhi, dan juga tari Jangger dari Bali, dan juga ada contoh lainnya. Nah, terus di sini ada tari kreasi kelompok yang merupakan tari klasik yang diperankan secara berkelompok. Contohnya ada tari saman, tari tortor, tari japin, dan juga tari piring. Di sini ada perbedaan tari kreasi daerah dan juga tari khas tradisional. Nah, di sini ada tari kreasi daerah. Nah, tari kreasi daerah ini merupakan jenis tarian yang diinovasikan dengan menyesuaikan gerakan atau propertinya yang digunakan dalam tarian tersebut, sehingga masyarakatnya juga dapat menerimanya dengan baik. Di sini ada tari tradisional. Nah, tari tradisional ini merupakan tarian yang diwariskan dari masa ke masa sejak zaman dahulu, yang dilestarikan lalu menjadi budaya di sebuah daerah. Nah, di sini juga ada beberapa jenisnya atau cirinya. Yang pertama, terdapat nilai filosofis atau unsur religius. Nah, selanjutnya ada tariannya itu tidak berubah dan dibedakan menjadi tarian tradisional klasik dan juga kelayakannya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, apabila ada yang kurang dipahami dalam materi tadi, nanti adik-adik bisa langsung aja ya tulis di komentar dalam video. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.